Shalom, nama saya Lintang Kusuma Wardani. Saya berjemaat di Gereja Betani sejak gereja ini berdiri sekitaran tahun 2004. Dan sampai sekarang saya tetap beribadah di tempat ini, tidak pernah ke lain hati. Dan saya bergabung di dalam FA kami, FA Victory. Di sini saya akan menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan. Kalau saya melihat dari ke belakang, saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Karena kalau saya lihat sekarang ini, saya tahu bahwa bukan pekerjaan saya, bukan karena saya ini bisa atau saya mampu. Tetapi semua itu karena saya selalu berdoa sama Tuhan. Dan yang kedua saya mau sampaikan bahwa di dalam usaha pekerjaan saya, orang mengira saya ini perjalanan usaha saya ini baik-baik saja. Itu dari luar. Tetapi ada beberapa orang yang mengetahui bahwa usaha saya sebenarnya berada di titik nol. Di tahun 2006 awal, saya boleh merasakan Tuhan membawa saya kepada titik nol, titik yang terendah, bahkan mungkin di bawah nol. Karena apa? Kalau usaha tidak jalan, itu berarti harus menggaji karyawan tetapi penghasilan tidak ada. Berarti ini kan sudah stagnan. Kalau sudah stagnan, tidak ada penghasilan tetapi masih punya kewajiban-kewajiban yang banyak, itu kan berarti ini benar-benar sudah tidak bisa dijalankan, sudah tidak bagus, ini usaha tidak bisa dijalankan. Tetapi dalam hal ini, saya waktu itu bukan hanya stagnan tidak berjalan ini usaha, tetapi saya dililit hutang begitu besar sekali. Kalau saya ingat itu, saya merasa bahwa pasti saya tidak mampu membayar. Dalam hal ini bukan karena saya ini tidak bisa mengelola keuangan, atau saya teledor, atau saya memanfaatkan sesuatu keuangan yang diberikan, liquid yang diberikan sama saya itu saya pakai untuk sesuatu hal yang di luar ketentuan. Tidak. Tetapi kenyataannya ada salah satu pihak yang tidak komitmen, yang one prestasi, sehingga saya harus mengalami di mana saya tidak bisa membayar bunga, tidak bisa menyelesaikan kewajiban saya terhadap pemberi likuiditas. Terjadinya one prestasi dari pihak yang pemberi pinjaman, pemberi liquid itu menyatakan memberikan pinjaman sama saya untuk membangun suatu konstruksi di bidang perumahan. Begitu itu rumah jadi secara serentak, tetapi dari pihak pemberi liquid tidak memberikan KPR kepada user-user kami. Padahal sudah dijamin oleh pemerintah yang pesan perumahan itu terhadap saya. Sehingga saya dinilai bahwa saya ini tidak bisa menyelesaikan semua utang-utang dan menyebabkan kredit macet. Sehingga saya berupaya lagi untuk mencari solusi di bidang usaha saya yang lama dengan mengoperasikan alat-alat berat saya. Tetapi begitu saya bekerja, terjadi pergesekan sosial di tengah-tengah masyarakat. Berupaya untuk mencari kambing hitam, dan kambing hitam itu harus ada. Jadi dipaksakan, akhirnya saya yang harus terpuruk. Saya harus berurusan di kepolisian, saya berhadapan dengan hukum. Dan itu sangat memberatkan saya. Satu masalah belum selesai, hutang saya belum selesai, padahal saya sudah berupaya sedemikian rupa, tetapi tidak ada jalan keluar. Muncul lagi persoalan baru, saya harus berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan masyarakat. Suara terbanyak begitu bulat menghendaki agar supaya saya ini dihukum penjara. Semua media cetak di seluruh Sulawesi Tengah itu memuat nama saya, memuat perusahaan saya. Di sini saya merasa saya sendirian. Saya tidak ada yang menolong. Saya merasa bahwa kenapa semua orang melihat saya begitu, bahwa saya ini sudah melakukan sesuatu kejahatan yang sangat luar biasa. Itu yang membuat saya kadang-kadang berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya sendirian di sini. Semua mengatakan saya salah. Bahkan orang yang saya percayai, dia juga berkata sama saya, Ibu maafkan saya, sebenarnya semua ini tanggung jawab saya. Tapi waktu saya diperiksa Pak Polisi bilang sama saya, kenapa kamu harus membela diri dengan namanya Ibu Linta? Kenapa kamu harus membela
dia sedemikian rupa, ini dia punya tanggung jawab. Memangnya kalau kau sudah masuk, dia memperhatikan anak cucumu. Terpaksa saya bicara, ini semua memang tanggung jawabnya Ibu Lintang. Jadi saya minta maaf karena saya tidak bisa membantu ibu lagi. Itu adalah orang kepercayaan saya yang saya berikan kuasa untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sudah tidak bisa berkata-kata. Di sini saya melihat bahwa memang benar-benar Tuhan izinkan. Saya cuma, Tuhan, kalau memang saya harus dihukum, ingat anak-anak saya cuma bilang begitu. Tetapi saya tahu saya tidak melakukan kesalahan, pasti Tuhan tolong saya. Saya cuma bilang, Tuhan jangan permalukan saya. Hari Kamisnya itu saya mendengar berita, lihat itu Ibu Lintang, besok hari Jumat kita akan periksa. Kalau periksa hari Jumat, dia tidak akan kembali lagi ke rumah. Dia harus menginap di tempat sel. Di kepolisian saya hanya berbekal satu surat. Dan di akhir kata-kata itu saya cuma bilang, tolong permasalahan saya didudukkan secara proporsional dan secara adil, karena saya adalah juga warga negara Indonesia. Akhirnya hari Jumat saya tunggal hari itu saya menunggu. Hari Jumat tidak ada juga panggilan. Saya datang sama Tuhan, Tuhan terima kasih saya sudah tidak dipanggil hari Jumat ini. Berarti saya bisa melihat anak-anak saya tumbuh dengan baik, karena waktu itu saya masih kecil sekali. Akhirnya sampai pemeriksaan demi pemeriksaan. Akhirnya yang diperlukan adalah saksi ahli. Saksi ahli itu saya bergumul lagi sama Tuhan. Saksi ahli ini yang menentukan apakah saya ini salah ataukah saya ini benar. Jadi saya cari informasi siapa ya saksi ahlinya. Saya cari informasi, ternyata saya mendapatkan informasi ada seseorang. Itu seseorang juga arogan begitu. Dia tidak pernah memandang sesuatu masalah itu secara objektif, tetapi selalu dia memandang subjektif. Yang disalahkan itu pengusaha terus. Ternyata Tuhan benar-benar menjawab doa. Besoknya saya melihat di koran adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang memandang suatu persoalan secara objektif, secara benar, secara realita, mendudukkan pada proporsi yang sebenarnya. Itu Tuhan tunjuk menjadi saksi ahli di situ. Orang yang pertama diminta itu diganti. Itu kan luar biasa. Menurut saya pribadi itu hal yang tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Akhirnya dengan kesaksian daripada saksi ahli yang diminta oleh penegak hukum menyatakan bahwa sebenarnya kami tidak melakukan kekeliruan sehingga kami bebas daripada hukuman. Dan di waktu yang sama Tuhan kirimkan seseorang untuk menyelesaikan hutang-hutang saya. Ya, walaupun saya menjual aset, tetapi kita tahu bahwa orang itu tidak semuanya bisa membeli aset saya, karena utang saya memang sungguh sangat besar. Bahkan waktu saya negosiasi dengan perbankan tersebut, perbankan memberikan satu keringanan yang seringan-ringannya sehingga saya bisa menyelesaikan dengan baik. Dalam hal ini saya juga berterima kasih dengan Pak Roni Rumbambi yang senantiasa memberikan dukungan support waktu saya dalam keadaan terpuruk. Walaupun saya tidak bercerita, walaupun saya tidak mengatakan kepada seorang pun, saya dikunjungi sama Pak Roni memberikan support. Dan juga saya berterima kasih sama Pak Gembala yang selalu memberikan bimbingan di dalam kehidupan saya pribadi, di dalam pelayanan, di dalam saya mendidik anak-anak, di dalam saya usaha pekerjaan saya. Pak Gembala selalu doakan. Demikian kesaksian saya, kiranya boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.